Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan teka-teki penyebab kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada akhir April lalu mulai menemui titik terang. Dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI kemarin, KNKT mengungkap sejumlah temuan faktual yang mengejutkan. Salah satunya adalah fakta kereta api Argo Bromo Anggrek tetap mendapatkan sinyal aman berwarna hijau meski saat itu jalur di depannya masih terhalang oleh rangkaian KRL. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Ohman. Ini yang nabrak keretanya. Insiden memilukan pada tanggal 27 April 2026 yang merenggut 16 korban jiwa. Berdasarkan data faktual awal yang dipaparkan KNKT di hadapan DPR, terungkap ada jeda waktu kritis selama 3 menit 43 detik. Jeda ini dihitung sejak KRL pertama kali terhenti karena tertemper mobil taksi yang mogok. Hingga akhirnya kereta api Argo Bromo datang menghantam dari arah belakang. Fakta paling disorot adalah sistem persinyalan. KNKT membenarkan bahwa kereta api Argo Bromo Anggrek yang melaju kencang dari stasiun Bekasi melintas dengan aspek sinyal keluar berwarna hijau karena sistem tidak mendeteksi adanya kendala atau rintangan jalur di depannya. Ini kami dari KNKT melaporkan awal investigasi kecelakaan tabrakan antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dengan KA 5568A Komuter Line di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur Daop 1 Jakarta. 20.52.12 terjadi tabrakan, jadi antara tabrakan KA 5181 dengan taksi dan jeda waktu dengan KA Bromo Anggrek tabrakan dengan Komuter Line 5568 sekitar 3 menit 43 detik. Berarti kesimpulan yang didapat oleh KNKT, waktu terjadi tabrakan antara kereta dengan mobil, terus bergeraklah kereta Argo Bromo Anggrek dan terjadilah menabrak kereta komuter lain. Itu sinyalnya hijau, Pak ya? Sinyalnya hidup, Pak. Sinyalnya hijau. Iya. Di Argo Bromo Anggrek sinyalnya hijau. Hijau di stasiun Bekasinya, Pak. Hijau. Iya. Harusnya merah kan, Pak ya? Karena di depan ada obstacle. Nanti kami jelaskan. Oke, berarti di situ itu simpulannya. Iya. Sinyalnya hijau, maka dia bergerak. Maka dia bergerak. Nah, waktu dia bergerak, itu temperan sudah terjadi belum? Di saat 20.50.43 sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi, ya, cukup. Sampai situ ya, Pak. Cukup. Iya. Dengan simulasi tersebut, KNKT mengungkapkan sementara bahwa adanya anomali persinyalan di stasiun Bekasi, di mana sinyal keluar stasiun Bekasi hanya membaca sinyal beberapa meter berikutnya dan tidak mendeteksi sinyal posisi KA 5568A yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur, di mana seharusnya sinyal keluar stasiun Bekasi menunjukkan aspek hati-hati atau menyala lampu kuning. Sementara Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyebut KRL komuter lain yang tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur pada 27 April lalu berhenti karena adanya kerumunan warga. Budi menyatakan kerumunan warga muncul setelah ada insiden pertama KRL tertemper taksi listrik di perlintasan sebidang. Pada tanggal 27 April 2026 pukul 20.52 waktu Indonesia Barat terjadi insiden kecelakaan kereta api di emplasemen stasiun Bekasi Timur yang melibatkan kereta api komuter lain Jakarta Cikarang dan kereta api Argo Bromo Anggrek. Sebuah taksi mogok di tengah rel. K5181B Cikarang Jakarta pukul 20.48 melintas dan kemudian terjadi temperan dengan taksi tersebut. Timbul kerumunan di mana warga melihat lokasi kecelakaan tersebut atau temperan tersebut. Kereta tersebut sempat berangkat namun berhenti karena adanya kerumunan di depan. Temburan terjadi pada jam 20.52.
KNKT menegaskan investigasi yang dipaparkan masih berupa data faktual awal dan belum memuat analisis maupun kesimpulan penyebab kecelakaan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, berdasarkan investigasi sementara, Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan bahwa masinis dan asisten masinis kereta api Argo Bromo Anggrek selepas stasiun Bekasi telah mengetahui adanya halangan di jalur yang akan dilalui sejak jarak 1.300 meter atau 1,3 km dari titik kejadian yang telah diinformasikan oleh Pusat Kendali Operasi. Namun karena peristiwa yang belum sepenuhnya jelas, Pusdal hanya memberikan perintah untuk melakukan pengereman dikit-dikit dengan memberikan semboyan 35 atau membunyikan klakson terus-menerus. Di jarak 1.300 meter setelah menerima berita bahwa di depan ada temperan, masinis sudah melakukan pengereman. Cuman karena situasinya kan di Pusdal itu tidak tahu yang sebenarnya, karena komunikasinya kan lewat suara saja, lewat voice. Jadi kondisi lapangannya seperti apa dia nggak tahu, cuman memberitahu bahwa ada temperan di depan, rem-rem dikit, terus kemudian banyak-banyak melakukan semboyan 35. Nah itu aja yang disampaikan, sehingga masinis sudah melakukan merespon apa yang disampaikan oleh Pusdal dari pengendali operasi di Manggarai. Tapi sudah bisa disimpulkan nggak Pak untuk penyebab secara keseluruhan mengenai kecelakaan? Untuk ada beberapa hal yang masih kita dalam penelitian, jadi untuk menyimpulkan apa yang menjadi penyebab ini masih terlalu dini lah. Kita perlu waktu lagi untuk mengevaluasi, ada beberapa data yang masih kita butuhkan dan masih kita olah untuk melengkapi data-data tersebut. Ada penjelasan nggak Pak tadi terkait kenapa instruksinya itu justru rem dikit-dikit gitu Pak, yang semestinya mungkin bisa langsung berhenti atau? Ya karena memang di Pusdal kan temperan seperti apa, mereka belum tahu kondisi lapangannya seperti apa, maka dia positive thinking saja bahwa kurangi kecepatan lah intinya, untuk berhati-hati dan banyak-banyak memberikan semboyan 35 atau memberi klakson lah. Korlantas Polri menyebut kecelakaan yang terjadi pada 27 April lalu di Stasiun Bekasi Timur merupakan dua peristiwa yang berbeda. Meski kedua peristiwa tersebut melibatkan 3 kereta api dan 1 kendaraan taksi, kepolisian hanya menangani peristiwa pertama yang melibatkan taksi dan KRL di perlintasan sebidang Ampera. Saat ini kegiatan penyidikan dilaksanakan oleh Satlantas Metro Bekasi Kota. Korlantas kita hanya melakukan asistensi terhadap proses penyidikan dan kita membackup olah TKP. Pada saat kereta api, dia oleh TKP kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang. Dan saat ini juga berkas sudah selesai. Dari pemberkasan dapat kami laporkan sudah ada pemeriksaan terhadap pengemudi taksi, juga sudah ada terhadap saksi dari Bapak Suli Japarudin sebagai masinis kereta api listriknya, dan Bapak Udin sebagai penjaga palang pintu perlintasan kereta api, dan juga Bapak Darkim. Dan terakhir kita sudah memeriksa dari Saudara Erlando Kristiawan sebagai saksi dari ATPM kendaraan taksi tersebut. Dan tidak lama lagi kita sudah kirimkan berkas kepada nanti untuk jaksa, karena ini tuntutannya di bawah 5 tahun. Jadi nanti akan langsung dilaksanakan di sidang di Pengadilan Negeri Bekasi Kota, Bapak. Next. Yang dapat kami jelaskan bahwa untuk kejadian yang pertama tidak ada hubungan dengan kejadian kedua, berdasarkan dari kami yang melaksanakan olah TKP. Sebentar, Pak Mario. Coba kembali lagi tadi. Kembali ke Siap, Bapak. Ya, ini di key point-nya ini, durasi waktu kejadian antara TKP 1 dan TKP 2 itu ada 40 menit. Itu TKP 1 dan TKP 2 ini maksudnya apa ini? Baik, dijelaskan. Mohon izin kami jelaskan, Bapak. Untuk TKP 1 adalah TKP di perlintasan sebidang, Bapak. Sedang di TKP 2 adalah TKP kecelakaan kereta api sesuai dengan Undang-Undang Perkereta Api yang ada di Stasiun Bekasi Timur, bukan kami dari Korlantas ataupun dari Satlantas Polres Metro Bekasi yang melakukan penyidikan.